Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Repi Febriadi. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Garut dan saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 10 dan saya berasal dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan membahas tentang tertibnya berlalu lintas untuk menyelesaikan asesmen kelima dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat. Untuk poin yang pertama yaitu, apa sih rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Untuk poin yang kedua, jenis-jenis rambu lalu lintas. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama yaitu ada rambu peringatan. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rambu yang dibuat untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Biasanya isinya berupa peringatan tentang kondisi jalan atau kemungkinan bahaya yang akan ditemui di lintasan jalan tersebut. Mohon maaf. Bentuk umumnya berupa plat berbentuk persegi. Rambu ini umumnya berwarna dasar kuning dengan tulisan atau gambar berwarna hitam yang merupakan isi peringatan dari rambu-rambu tersebut. Untuk contohnya sudah terlampir di PowerPoint. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu ada rambu larangan. Rambu larangan merupakan rambu-rambu lalu lintas yang berisi larangan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut atau larangan melakukan aktivitas tertentu. Dari ruang lingkupnya, rambu ini memberikan larangan kepada semua pengguna jalan yang ada di kawasan tersebut. Contoh-contoh dari rambu larangan sudah terlampir di PowerPoint. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada rambu perintah. Rambu perintah terbuat dari plat yang berwarna kuning yang berbentuk lingkaran berwarna putih dan simbol larangan berwarna hitam dan merah. Yang dimana ini tuh berisi perintah untuk ditaati oleh pengguna jalan tempat rambu tersebut dipasang. Untuk contoh-contoh rambu perintah sudah terlampir di PowerPoint. Yang keempat yaitu ada rambu petunjuk. Jenis rambu lalu lintas berdasarkan artinya yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah rambu petunjuk. Sesuai dengan namanya, rambu lalu lintas ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengguna jalan. Rambu petunjuk biasanya berbentuk persegi dengan warna dasar berwarna hijau dengan gambar atau tulisan berwarna putih. Untuk contoh rambu petunjuk sudah terlampir di PowerPoint. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu ada marka jalan. Apa sih marka jalan itu? Nah, jadi marka atau tanda jalan adalah merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah-daerah kepentingan lalu lintas. Marka jalan ini memiliki berbagai bentuk. Ada yang membentuk garis lurus, ada yang garis membujur, adapun yang garis melintang hingga membentuk garis serong. Di Indonesia, marka jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Nomor 34 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018. Fungsi dan warna marka jalan. Adapun untuk poin yang kelima yaitu jenis-jenis dan fungsi marka jalan. Yang pertama yaitu ada garis putus-putus. Ketika kita melihat marka jalan berupa garis putih yang berputus-putus, maka ini artinya kita diperbolehkan untuk berpindah jalur atau mendahului kendaraan lain, sambil tetap fokus memperhatikan kondisi dan situasi lalu lintas di sekitar kita. Untuk yang kedua yaitu ada garis putih tanpa putus. Marka yang ini berkebalikan dari marka jalan yang sebelumnya, yang dimana ketika berkendara di jalan raya dan melihat tanda garis berwarna putih tanpa putus-putus, maka kita tidak boleh melewati garis tersebut. Ini artinya kita dilarang untuk menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depannya. Kita harus tetap berada di jalur kita masing-masing. Untuk yang ketiga yaitu ada dua garis putih atau
2 garis kuning tanpa putus. Marka jalan yang satu ini berbeda, berarti pengendara tidak boleh melewati garis tersebut dan tidak boleh mendahului pengendara lain. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu ada 1 garis kuning tanpa putus. Marka jalan ini biasanya ditemui di tepi jalan dengan komposisi garis putih sebelum garis kuning pada bagian tengah. Garis kuning memiliki arti bahwa kita diperbolehkan untuk menyalip kendaraan di garis putih selama tidak keluar dari garis berwarna kuning. Marka ini jarang ditemui di Indonesia. Yang kelima yaitu ada garis ganda putus-putus dan tanpa putus. Biasanya marka jalan ini sering ditemui di wilayah perkotaan. Garis ini memperbolehkan kita yang berada di sisi garis putus-putus untuk berpindah jalur. Sementara bagi kita yang berkendara di garis tanpa putus-putus tidak diperbolehkan untuk berpindah jalur. Selanjutnya ada poin yang keenam yaitu ada tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Yang pertama yaitu memiliki SIM, yang kedua mengikuti rambu-rambu lintas, yang ketiga menghormati pejalan kaki dan pesepeda, untuk yang keempat menggunakan lampu isyarat ketika berbelok, dan yang kelima menggunakan sabuk keselamatan. Adapun untuk perilaku di jalan kita untuk yang pertama yaitu tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol, yang kedua untuk selalu menghormati pengguna jalan, dan yang ketiga untuk selalu mengutamakan keselamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.